Ya, selamat pagi semua. Sudah sarapan, Ji? Ya, ini bukan pelajaran yang serius, tapi kita menyanyi bersama aja. Ya, ibu-ibu, mbak, mas, adik-adik, ini dari unsur singer sama pemain. Ya, nanti belajar bersama karena ada keterkaitan begitu. Nah, kalau yang singer tunjuk jari. Mbak Danti. Oh ya, beberapa. Ini adik-adik ini pemusik semua. Oh, singer. Ya. Ya. Ini sambil lalu nanti mungkin ada grup WA peserta ini materinya saya berikan saja. Yang penting kita menyanyi dengan baik dan benar. Nah, resonator vokal itu ada 3. Kita tenggorokan, mulut, sama hidung. Kalau tenggorokan non sewu. Kalau saya bilang itu suaranya ditelak gitu ya. Ya. Gitu kan di sini. Nah, kalau di mulut cuma nyanyi cuman mulut sini ada. Kalau hidung, ya ini kebetulan saya baru flu. Nah, ya yang kayak gini ini hidung itu sengau begitu ya. Nah, tapi bukan seperti itu. Kalau resonator vokal kita kombinasi dari ketiga-tiganya, baik tenggorokan maupun hidung. Jadi kalau dibilang menyanyi itu bikin capek, itu sebetulnya tidak. Karena kita kalau bicara cerita aja, apalagi ngerasani ya ibu-ibu ya, nah, itu kerasan gitu. Nah, ini juga begitu. Kalau kita menyanyi, coba sekarang duduknya tegak. Duduknya tegak, kita bilang A saja, tapi A yang benar ya. Bukan mendengar ya perbedaannya ya. Wah, itu sudah langsung grek gitu. Yo, 2 bersama. Ya, yang putri dulu. 2, iya. Nah, langit-langit atasnya diperankan ya, jadi kelihatan. Terasa enggak kalau langit-langit, kalau cuman gitu enggak, tapi langit-langit atasnya diperankan dari yo 2 iya. Ya, naik lagi biar dapat. Ya. Naik lagi ya. Ya. Nah, range-nya kalau semakin naik itu semakin malah benar karena pakai head voice-nya. Tapi kalau direndahkan enak sekali pakai suara dada. Ya tak? Itu langsung pakai suara dada, tenggorokannya di kayak gitu. Bukan ini bukan suara tenggorokan. Jadi kombinasi semua begitu. Kalau tenggorokan saja enggak seru kayak gitu. Itu je? Ya. Nah, kalau nafasnya kita bukan bahu saja, bukan perut saja, bukan dada. Tapi pakai nafas diafragma. Pakai nafas diafragma itu nafas kita sehari-hari itu kan nafas diafragma, ya kan? Kan enggak ada toh yang duduk gini. Nah, semua kan smooth gitu ya, enggak kelihatan. Nah, itu yang kita kembangkan. Begitu nafasnya.
semakin kuat produksi nafas kita, bisa menahan oksigen nafas, itu yang menjadikan intensitas vokal kita kokoh, ya kan? Percaya ya, kalau kehabisan nafas kan suaranya melorot, ya ta? Nah, itu sudah benar, tidak benar, ya ta? Itu sudah melorot-melorot terus. Nah, karena support nafasnya tidak benar, gitu ya. Nah, ini semua teori, nanti kita belajar bersama menyanyi saja, ya toh? Kan enak menyanyi ya daripada teori ya. Gitu. Ya, nanti tanya jawab apa permasalahan penjenengan kalau pas tugas, gitu ya. Nah, itu bukan bahu, bukan dada, bukan perut saja. Nah, itu ya, jadi kekuatan kita itu ada di nafas. Nafas kita adalah seperti orang meniup, bukan hanya bengok saja gitu. Terus attack-nya ke depan, mempertahankan bunyi. Kontrol nafas itu yang perlu. Tadi ada di gambar depan itu adalah bentuk A. Maka mengapa saya mengajak tadi pertama A, itu A adalah bentuk dasarnya vokal ya. A itu rahang rongga dalamnya bentuknya A. Itu hanya yang bentuk sini. Begitu ya. Jadi bukan bukan berubah sampai sini. Tapi dasarnya adalah A. Maka ada yang minimalis bentuk mulutnya, tapi kok cetha ya artikulasinya karena bentuk dalamnya begitu. Jadi ada kan yang kadang suaranya kelihatan karena digeget, gitu. Rahangnya dalam tidak buka, gitu. Terus leher juga rileks ya. Nanti kalau terlihat ada yang ngolor-ngolor itu, nah itu berarti suaranya di leher, gitu. Terus yuk, oh iya ini belum muncul. Nah ini, jadi dalamnya itu A tapi iu hanya bentuk mulutnya. Bisa mencoba pakai nanti A terus I, E, U, O, U. Monggo ya, yuk. A, semua ya, 2, iya. Belum buka semua. A, 2, iya. Ganti I. E, O, U. I, E, O, U. Gitu, ndak ekstrim kan? Ya. A, E, O, U. Ya, atau lebih tinggi lagi. Nanti yang tenor bass. Ya. Yuk. A, E, O, U. Begitu ya, 2, iya. Naik lagi. Ya, lanjut. Warna suara kita. Warna suara itu dihasilkan dari suara merdu masing-masing ya. Nah, vibrasi itu keluar alami. Jangan dibuat-buat. Ada yang sampai sepuh tidak keluar vibrasinya. Itu memang dia jenis suara yang liris. Tapi jangan sampai ada yang
dibuat-buat ya. Adik-adik naik lomba kadang sok dibuat-buat. Enggak ya di sini ya. Itu ya, jangan vibrasinya dibuat-buat. Di sini ada paduan suara. Hah? Ada. Banyak. Oh, kolong-kolong gitu ya. Teko lunga, Iya, kadang ada kan ada. Ya, kalau kita berpaduan suara itu mengganggu sekali kalau banyak vibrasi di beberapa piyayi begitu ya, karena homogennya tidak dapat. Ya, sebentar ini saya mau dibantu Pak Agus, kita berdiri lagi ya. Untuk artikulasi itu juga butuh balance, ya. Stabilitas vokal itu juga harus dari nafas kita juga. Begitu kita coba bervokalisi aja terus sing bablas. Lagi. Nah, ini gitu ya. Itu di sini tuh, coba pegang sini ndut ya. Jadi gitu. Coba, tar gini loh ini. Gitu. Tahu ya? Itu Bu, saya yang pegang jenengan. Enggak ada mana. Ini Bu, ini. Gitu ya. Dari sini. Nah, itu kokoh itu. Ayo, Bu, coba. Gitu, Bu. Nah, ini penjenengan yang naik turun masih sini, yang sini, Bu. Ya. Gitu ya. Ya, tapi belum bisa. Pelan-pelan. Bisa. Gitu ya. Jadi pakai pernapasan kita sini kita. Gitu ya. Yo. 2 iya. Pendek bukan itu kan berat tapi nanti ada untuk lagu-lagu yang pendek-pendek gitu ringan. Yo di sini ya. 2 iya. Tuh, nah ada yang namanya melisma. Melisma itu banyak nada, satu suku kata. Ya, ada nggih yang lagu seperti itu. Nah, rahang kita ndak usah digoyang-goyang untuk satu nada bentuk. Jadi bukan gitu. Ini habis nanti sampai berapa oktav keju ya. Yo. Ditahan. Gitu ya. Yo, 2 iya. Turun aja. Turun. Mirengke ya, mirengke. Turun nanti naik terus udah nyampe. Yo. Yo belajar. Ya, laki-laki. Yo 2 iya. Yo.
ada ini kan gimana coba beda lagi ya itu bukan itu di leher ya yo dua iya. Nah, biar kokoh, yuk diantemkan gitu jadi. Kalau cuman jadi hi tapi ini dua iya. Naik aja. Ya. Yo, yang flat deh. Oke, bisa buka. Lagi naik. Ya. Terasa capek. Ya. Nah, tadi itu meskipun I tapi di dalam sini buka ya. Jadi posisinya sama, cuman ini dibentuk artikulasinya I. Begitu ya. Lagi yud. Nah, ini panjang. Panjang. Itu enggak harus tapi ya, enggak harus. Nanti bisa dilatih sendiri. Ini untuk kita kontrol nafas. Dari apa ya Mas? C. Apa itu? C. Oh ya. Jadi itu triul-triul jadi gitu. Kalau bisa satu nafas bagus. Yo, ya. Mau dibaca notasinya dulu atau langsung A? Not dulu nggih, yo. Do mi sol fa la do sol si re do sol mi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do. Yo. Do mi sol fa la do sol si re do sol mi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do. Ya, ini flexibility ya. Belajar untuk nafasnya satu, belajar untuk intonasinya. Ya, kalau penjenengan ibu-ibu, bapak, mas, mbak, adik-adik terbiasa dengan interval-interval seperti ini, mau nyanyi yang do, do, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ti, to, itu sudah enak. Mau kemana-mana, sini sudah lentur, begitu ya. Ya, sekali lagi, terus itu ada triul. Jangan ditekan semua nadanya. Jadi groupingnya 3-3, begitu ringan saja. Jadi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do. Begitu? Wah, iya. Do mi sol fa la do sol si re do sol mi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do. Naik 2 iya. Do mi sol fa la do sol si re do sol mi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do. Naik satu lagi. Do
sudah berat. Ayo diingat-ingat, cuma 3. Jangan sampai do mi sol fa la do. Waduh, kayak naik tangga satu-satu. Ayo, naik tangga 1 sudah dapat 3. Jadi do mi sol fa la do sol si re do. Gitu ya. Yo, jadi enggak berat. Lagi 4. Do mi sol fa la do sol si re do sol mi do mi sol fa la do sol si re do sol mi do. Begitu? Turun 1 dulu tadi. Do, sekarang do mi sol fa pakai A coba ya. Begitu je. Yo, ininya enggak usah kayak iwa-iwaan ya, jangan. Yo, tahan, nadanya pindah-pindah. Yo, nanti enggak kayak yo. 2 iya. Lagi. Sekarang yang bapak-bapak sama mas-mas dulu, yuk. Yo, bapak-bapak sama mas-mas. 2 iya. Hebat, ibu-ibu. Keren ya. Ibu-ibu, mbak-mbak nanti loh, ya, yang tak sebut mbak yang merasa muda. Yo. Ibu-ibu, yo 2 iya. Iki mesti setelikanane oke iki nang omahe. Kok berbeban gitu ta Bu, mbok ringan aja toh. Aduh. Dan yo, yang ringan Bu. Yang ringan yo ya. Yang ringan ya. G1 G12 G12. Dalam apa? Wah, ini suara saya aja kita udah keras ya. Gitu. Biar masuk sound katanya. Oh, biar masuk. Direkam. Waduh niki kurang banget. Hah. Niki ora bakat art tenan edan yo. Put ibu-ibu nggih, Bu. Nggih, tinggalkan pekerjaan rumah ringan ya, Bu ya. Yo, 2 iya. Iya, hampir sampai. Yuk, sekarang adik-adik dan mbak-mbak, yuk. Ringan, harus lebih baik 2 iya. Iya, semua bisa. Iya, yo pinarak dulu. Berbeban pikiran dan berat badan. Oh, ya. Ya, terus Mas Yudi. Nah, ini kemarin titipannya. Sebelum meneruskan menyanyi lagu jemaat ini, ada bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, pertanyaan ketika tugas.
yang singer. Bagaimana mengatasi tempo yang stabil ya. Nah, itu koordinasinya nanti dengan teman-teman tim musik satu. Yang kedua, panjenengan sebagai singer harus siap dengan lagu yang akan dinyanyikan. Ya, siap dengan lagu yang dinyanyikan dari awal sampai akhir dengan interval nada yang benar, dengan syair yang benar. Yang terutama adalah support nafas. Nah, yang bikin kita melambat dan melorot itu nafas, gitu ya. Kayak ini misalnya, ini. Tolonglah kani hatiku. Nah, itu satu frase. Itu coba itu satu nafas. Tapi kalau kita ngowos ya, ngowos itu nafasnya bocor. Itu pasti tolonglah kini hatiku. Wah, wes sudah kemana-mana, ya toh? Nah, itu masalahnya itu. Masalah tempo itu relatif. Nah, nanti dengan teman-teman pengiring itu yang harus menjaga tempo, begitu ya. Nah, itu panjenengan juga membuat tempo yang dikehendaki. Begitu ya. Itu. Kalau di sini latihan dulu enggak sebelumnya? Latihan dulu kan? Nah, itu. Nah, ya. Jadi saya mendengar katanya sini malah gandul jemaat. Loh, sing ngerok gandul jemaat ki ada gelen ini. Itu ya, jangan. Jadi yang kokoh dan berani. Coba meskipun dengan duduk, tapi itu kita nyanyikan satu frase dengan benar, gitu ya. Penguat untuk tempo dan nada tingkat intensitas melorot hendaknya itu dari nafas. Tuh, dari tinggi rendah nada dasar. Nah, mungkin singer itu macam-macam. Ya, range suaranya. Cuman lagu jemaat ini kan sudah dibuat memang untuk semua umat, semua jemaat, ya. Nah, kalau bisa memang tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Begitu. Pun dinaikkan, diturunkan itu ya setengah laras di bawah. Kalau modulasi misalnya diambil yang bawah dulu, terus baru nada dasar yang sesuai. Begitu, ya Mak C. Kadang kesulitan dengan nada dasar yang sesuai, terlalu tinggi, apalagi yang baktian pagi C. Itu. Coba kalau yang ini C apa? Yo, coba ya pakai C. Ya, begitu. Nah, ini kan intronya tadi sudah gitu. Nah, ini tenangkanlah di hati. Nah, gitu ya. Ini tadi intro dan penjenengan nyanyi berbeda. Nah, detik itu sangat berharga, ya kan? Jadi penjenengan itu tadi bisa gandul ke belakang setengah sama 1 detik gitu. Biasa kalau sudah mundur temponya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana penjenengan menjadi singer itu sedikit mendahului atau bahkan temponya ya tepat. Begitu ya. Jadi mendengar tempo intro itu sudah sama dengan yang dinyanyikan. Maka kalau intro itu kan tidak ada rit ya, tidak ada rit, tidak diperlambat karena ya sesuai dengan yang mau dinyanyikan. Gitu nggih. Yuk coba kita mendengar ini adalah. Yo, jangan
terlalu tenang. Nafas. Ya, bisa ndak satu frase? Ya, Tuhanlah yang membimbingku. Nah, sekarang mencoba menjelaskan konsonan-konsonan itu. Silahkan kalau saya ya digabung. Jadi Tuhanlah N dan L. Gatok ya, tempel. Terus HY, Tuhanlah yang M dan B, itu biar semua jelas. Membimbingku engkau. Yo, coba yang jelas ya. Tuhan, dua iya. Jadi satu lengkungnya H dan yang itu bukan Tuhanlah yang, tapi Tuhanlah yang. Nah, jadi nyambung. Yo, dua iya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, terus hatiku berserah penuh, tanganku kayaknya yang di 3 kali si tira sol la sol mi itu ketukannya satu-satu nggih. Itu tadi 1/8 ke belakang. Ya toh? Nah, saya tuh tak rungok-rungoknya apa ya sing udah. Ternyata sampai 3 kali melaksanakan yang sama dan yang salah nuwun sewu. Kalau kita mau manut notasinya itu gitu ya. Yang di atas itu tetapku, bukan tetapku. Nah, tadi begitu. Tapi satu-satu. Yo yang tetap dulu dibenerkan. 2 iya. Tetapku. Nah, langsung ya. Tetapku dia tangannya. Yo, tetap 2 iya. Nah, tangannya lagi tetap 2 iya. Tetap ku rasa tangannya. Baris ketiga. Tanganku ayo 2 iya. Tanganku dipegang teguh. Satu-satu ya. Lagi yang tanganku dipegang teguh, yang baris ketiga itu. Wah iya. Tanganku dipegang teguh. Dua. Yang ada 1/8 di belakang, tapi depannya satu-satu. Iya. Tanganku di
Begitu? Ini kerendahan apa enggak? Nggih, pas direndahkan maksudnya. Karena deh, kalau aslinya yang itu pakai D, ini tadi pakai C toh? Oh, ini pakai C. Pas direndahkan ya pas gitu ya. Begitu ya, tapi jangan terlalu jauh. Nanti jemaatnya. Oh ya, jadi begini nanti ya koordinasi dengan pengiring itu sesuai notasi. Ya, jadi to to ti ti re do re ri tempong gitu. Terus jangan kalau mau melambat kasih aba-aba sendiri ya. Singer itu ngasih aba-aba temponya gitu. Begitu pula tim musik juga itu menjadi satu petugas liturgi. Jangan sampai ada yang aku ngiring-ngiringnya kowe manut aku, ya jangan ya. Kita harus klop ya, begitu baik pengiring maupun singernya gitu. Koordinasinya dari awal. Jadi seperti tadi pagi yang tempat kami ini berberapa tadi? 9 ya. Pemusiknya 7, singernya 2, ya ber9. Itu juga koordinasi puterannya begitu ya. Sudah tidak ada lagi nengok-nengok berapa kayak gitu. Nah, karena berlatih dulu. Begitu. Baik tempo itu mau dilambatkan atau enggak itu juga sudah ada catatannya. Ya memang kalau petugas kan harus mempersiapkan baik tempo mau 2 kali mau diselingi interlude atau mau langsung itu harus koordinasi sebelumnya. Begitu. Ada lagi? Seringkali kan kalau kita memutuskan untuk memperlambat atau mempercepat kan kadang-kadang berdasarkan kita menguasai lagunya atau tidak ya. Kalau menguasai lagunya temponya dipercepat. Kalau kita akordnya banyak pindahnya temponya diperlambat. Sebenarnya bukan berdasarkan progresi akordnya, tapi ditentukan oleh karakter dari lagu. Jadi kalau lagu tadi apa? Sungguh lambu Tuhan Yesus memanggil. Lagu itu kan merupakan lagu doa ya. Nah kalau doa kira-kira menurut kita temponya cepat, sedang atau lambat? Lambat, ya. Ya sedang dan lambat ya. Sehingga doa kita bisa disampaikan lebih khusyuk. Tapi lagu pertama tadi kan Serikat Persaudaraan, ya, itu adalah lagu pujian ya, yang menggambarkan tentang bahwa orang Kristen, umat Tuhan itu bukan dipanggil secara personal, tapi kita dipanggil sebagai sebuah komunitas. Karena itu lagunya bertempo cepat. Jadi menentukan bukan berdasarkan kita menguasai atau tidak, tapi berdasarkan apa lagu yang akan kita nyanyikan. Mungkin itu Mbak Nita. Ya betul. Ya betul Bapak Ibu itu kalau penjenengan sudah paham lagunya, kalau saya bilang lagunya silahkan diulang-ulang sampai keluar rohnya. Kalau rohnya itu sudah keluar berarti lagu itu akan tersampaikan dengan baik. Ya kan? Kan enggak mungkin lagu misalnya ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ya kan? Dari syairnya kita juga harus menyampaikan dengan baik. Tidak mungkin aja dengan tempo tenangkah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tidak mungkin kan? Nah, kalau saya mempelajari lagu itu bagaimana sampai keluar rohnya. Itu nanti keperuntukannya tepat gitu. Ya, kalau tips itu nanti terpulang kepada masing-masing persiapan. Yang jelas bangunnya jangan mepet. Ya toh, kalau tugas jam 7 ya maksimal itu 5:30 sudah bangun. Kalau baru bangun jam 6:15, wah itu
masih kering sekali, ya. Bangun itu minum air hangat. Terus kalisi tadi itu ya sambil mandi juga tidak apa-apa, ya toh. Nah gitu, pokoknya ini rahangnya biar anget begitu. Jangan sampai nyanyi nada pertama dibunyikan itu sebelumnya ndak latihan atau tidak bersuara begitu. Itu dari sisi sini. Sama fisik, ya. Tadi ada saya menulis pemanasan fisik. Pemanasan fisik tidak harus jogging keliling lapangan, tapi minimal kita melenturkan organ-organ tubuh kita yang terlibat. Begitu ya. Jadi kalau kita misalnya keceklik saja kan nyanyi sakit sekali. Nah, karena kita menyanyi itu seluruh tubuh kita berperan. Begitu ya. Itu kalau saya. Kami sini jam 7 ya. Tapi di tempat kami masih ada yang jam 6, ada yang lebih pagi, ada yang jam 5, begitu. Memang tipsnya masing-masing, ada yang butuh lama menghangatkan rahang ini, tenggorokan. Ada yang, tapi tidak mungkin kalau cuma setengah jam kalau dari bangun itu tidak mungkin, pasti kering sekali. Begitu ya. Itu persiapan pribadinya masing-masing, dipelajari diri sendiri. Begitu. Ya, matur nuwun. Ya, kondisi menyanyi sore dan pagi berbeda, sangat berbeda. Untuk menyiapkan kalau memang pagi ada dasar yang diturunkan yang tidak apa-apa. Silakan disiapkan dari awal. Begitu, nggih. Karena kalau sore itu kan kita sudah seharian beraktivitas ya. Tidak menyanyi pun tapi kita berbicara. Itu sudah keluar semua tenaganya. Nah, pagi belum. Itu bukan mensiasati tapi langsung saja. Kalau pagi belum itu nada dasarnya tadi sudah diturunkan saja dulu, enggak apa-apa. Kalau fit itu adalah malamnya tidur cukup. Pagi space bangunnya juga cukup untuk tugas. Begitu Pak. Memang jemaat juga begitu ya. Ada yang pagi itu ya masih males-males ikut nyanyi gitu. Itu ya itu terpulang kepada masing-masing. Tapi kalau memang dirasa ketinggian di pagi hari itu latihannya juga sudah nada dasarnya diturunkan. Begitu Pak. Ya. Nyatan sih? Yeah. Nah latihannya memang harus nada dasarnya juga disesuaikan dengan pagi, satu itu. Nah kalau sampai tersedak, sampai keselak-selak, itu sebetulnya koordinasi sini ya. Koordinasi kehangatan tenggorokan kita. Itu ada yang memang produksinya kalau di leher, nah itu pasti juga capek jadi keselak-selak gitu. Kalau enggak yang itu tadi warming up vokalisi tadi sebelumnya ya hanya menghangatkan sini. Iya, ya betul sama dengan Bapak tadi. Jadi kalau sore kita menyanyi itu menapa? Karena badan kita sudah hangat, sudah dari pagi sampai sore beraktivitas gitu. Kalau pagi kan belum. Begitu, apalagi otot-otot kita, wah kalau tidak digerakkan kaku sekali bisa kecedit sendiri. Begitu, ya itu tidak ada tips, tapi semua terpulang pada sendiri untuk persiapannya. Begitu ya. Kalaupun memang nadanya tinggi sekali sudah diantisipasi saat latihan ya diturunkan nada dasarnya. Begitu. Ngaten Bu. Nggih, monggo. Terima kasih sekali kami disambut dengan baik. Ya nanti kalau memang ada program berkelanjutan kami harus kesini lagi dengan senang hati. Begitu. Kami ini bukan promosi ya, tapi kami menularkan ilmu. Pengen kemana ya, kemana jatuh ke Pekalongan. Kebetulan ada alumni yang di sini, jadi kami dompleng begitu. Puji Tuhan bermanfaat ya. Kalau memang berkelanjutan dengan senang hati kami kesini lagi. Anak saya 2 juga di UKSW. Oh ya, prodinya apa Bu?
Wah, lah kok panjenengan makanya dihukum di sini. Di rumah disuruh menyanyi. Ya, ini ada lagu dengan ketukan yang 3 tadi. Seperti saya memberi pemanasan tadi kan 3. Nah, ini bukan diketuk satu-satu. Direrom pam pam taratam ta tarim pam pam pim pim pam pam pim pam. Nah itu pasti ringan. Tapi kalau menyanyinya ting teng tong tong pam 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 pam. Nah ini sesuk le rampung. Aduh, udah nafasnya habis kemana-mana. Gitu. Ya, jadi banyak lagu seperti ini, silakan diulik. Memang tidak harus paham teori musik yang benar begitu, tapi rasa, ya. Ini kalau 9 ketuk diketuki satu-satu kan rasanya malah berat, ya kan? Pim pim pom pa, bukan, tapi tirerong tom pom taratata. Yudi mau mengiring ini. Ta din ton ta ri ri ro ro ri ro. Yuk kita menyanyi ini saja. Pakai C kayaknya juga. Ya, terus nih. Do re re do. Yo, ringan ya. Uber Yesus hari aku warisanku ditebus ciptaan baru Roh Kudus-Mu. Yo mantap. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ya, aura kita ini penjenengan bahaya ngatain. Bahagia ndak? Ya, kalau di sini aku bernyanyi bahagia. Nah, ini tuh ditarik sedikit aja sudah auranya berbeda daripada aku bernyanyi bahagia. Bahagianya nang ngendi gitu ya. Ya, sebagai singer di situ jemaat paling yang lirik-lirik, wah iki ibuke iki agak sedih ya, lagune rapas tapi kan begitu ya. Bisa nanti bisa diulik lagi, dipelajari lagi bagaimana tadi rohnya menjadi tempo menyanyikan lagu dengan baik. Kalau yang ini kan jatuh posisi berbahagia begitu ya. Itu agar tidak berat. Tadi ketoknya masih berat ya. 3-3-nya itu di penjenengan satu lingkaran sana. Tadi tampong tarantang ta tarim pampam bimirororiro. Begitu ya. Itu bagaimana ringan ya, gitu. Mana? Nyanyi bahagia. Oh, saya nyanyinya la 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 sol. Yuk, menyanyi refren ya. Yuk, aku bernyanyi refren ya. 2 iya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Awas, aku bernyanyi. Awas nggih. Bahagia. Ya. Bahagia. Yang atas bahagia. Beda nggih. Yo, dari aku bernyanyi yang si do re do. 2 iya. Aku bernyanyi
memuji Yesus selamanya. Iya. Hah? Suaranya hilang. Oh, ya. Terima kasih. Nanti itu tadi ya, ada dipeseni ada sesi lanjutan apa enggak gitu. Dengan senang hati kami datang lagi ke sini. Ada beberapa lagu. Ya, saya tadi bicara juga dengan Pak Pendeta. Jadi kan memang UKSW itu kan didirikan oleh 18 gereja pendukung, pendiri dan pendukung ya. Jadi menjadi kewajiban sebenarnya UKSW untuk kembali ke gereja, membantu, mengembangkan juga potensi yang ada di gereja. Nah suatu hari misalnya di Pekalongan misalnya gereja-gereja, misalkan oke, kita membutuhkan bersurat, misalnya bersurat langsung ditujukan ke Ibu Rektor, kemudian nanti dengan tembusan ke Dekan Fakultas Bahasa Seni dan mungkin Kaprodi yang dituju. Jadi kalau memang yang diinginkan misalkan dalam hal musik misalnya yang dituju musik berarti tembusannya nanti ke Kaprodi Seni Musik. Minta misalkan apakah kami bisa dilayani misalkan 1 hari penuh itu misalkan kegiatannya jadi khusus untuk musik. Misalnya apa? Menulis aransemen, mengembangkan teknik vokal, memimpin paduan suara, mengiringi, mengembangkan, membuat aransemen. Jadi silahkan nanti kami dengan senang hati nanti akan melayani. Karena memang menjadi kewajiban dari kami untuk kembali ke gereja juga membantu. Mungkin gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ini lanjut. Sekarang lanjut dengan Mas Yudi mengiringi. Yang pengiring ibadah? Iya, kan semua. Nanti mengiringi tak, tapi tidak ada yang nyanyi kan sama. Ya Mas Yudi. Terima kasih ya.